Oke, udah. Terima kasih, Bu. Ya. Dah, Mbak. Oke. Ini kebutuhan cairan ya Mbak ya. Tetesan infus nih, ngitung tetesan infus sisa 800. intravena fluid drip. Rumus yang digunakan di sini berarti faktor tetesan. Kalau aku pakai jumlah order, itu aku cari cara cepet di YouTube yang Mbak ya. Order dibagi jumlah cairan per berapa jam ordernya, baru dibagi 3 kalau dia makro. Sama aja kalau saya pakainya yang faktor tetes kali volume cairan. Jadi kali 60 kali lamanya, kali lama dalam 24 jam. Kalau ini kan ini 2000 ya. 2000 ini dalam 24 jam. Cuman dia sudah dipakai 1200. Jadi sisa 800. Ya kan? Jadi kita nggak menghabiskan 2000-nya ini. Tinggal sisa kita mau menghabiskan 800-nya ini. Jadi kira-kira kalau untuk 2000 aja 24 jam. Kalau untuk 800 kira-kira berapa jam? Aku tadi dapatnya kalau 2000 itu kan 28 tetes per 24 jam. Kalau dia 800 itu kan juga waktunya udah berkurang jadi 10 jam. Berkurang. Ya 10 ya. 10 jam. Jadi aku ngitungnya 27 tetes per menit, Mbak. Hasilnya 27 tetes per menit ya. Faktor tetesnya kan 10 sampai 20. Faktor tetesnya. Jadi 60 ini 60 lama dalam menit, dalam 1 jam dalam menit ini kan 60 dikalikan waktu pemberian dalam jam kan kita 10, tinggal 10 ya. Tinggal 10. Jadi dikalikan kan 600 hasilnya. Jadi faktor tetesnya ambil yang 20 ya Mbak ya. Kali 800. Jadi hasilnya 27. Sebenarnya hasilnya 26, sekian ya. Iya, 26,6. 26,6 karena pembulatannya 5 ke atas jadi digenepin aja jadi 27. Iya. Ya, benar. Oke. Lanjut. Nah, ini nanti kalau yang cairan ini Mbak kaitannya sama belen cairan ya. Rumusnya udah tahu belen cairan. Belen cairan, terus kebutuhan cairan. Kalau kebutuhan cairan, kalau kebutuhan cairan yang ini ya, yang 10 kg pertama kalau untuk anak-anak itu. Jadi lihat dulu berat badannya berapa. Kalau contohnya mungkin 50 kilo ya, 10 kg pertama kan kebutuhannya berarti 1000 ml atau 1 liter ya. Ya. 10 kg kedua setengah liter. Ya, 500. Nah, sisanya tinggal pakai yang mau rumus yang mana. Kalau saya pakainya yang 50 kurang 10 kurang 10 kali dikalikan 20. Itu lebih gampang. Oh iya, benar, Mbak. Yang benar ya, Mbak. Kalau yang dia berat badan 1 sampai 10 kilo, 100 mili per kilogram berat badan.
Kalau dia yang 11 sampai 20 kilo itu 1000 ditambah 50 dikali Iya. dikurang 10. Iya. Kalau Nah, lebih itu 500. nanti ketemu kebutuhan cairan dalam 24 jam. Nah, nanti itu kan untuk menentukan berapa sih cairan yang harus infus ini harus diberikan. Cairan kan nggak hanya dari infus, bisa dari minuman, kemudian mungkin obat yang diminum, itu termasuk masuk ke cairan yang masuk atau input ya. Nah, input ini nanti kaitannya dengan balance cairan. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien-pasien apa, Mbak? Yang alami UDEM, Ya. atau gagal ginjal. Nah, harus dihitung balance cairannya. Iya, kalau untuk balance cairan, rumusnya intake. Udah tahu, Mbak? Belum. Aku Mbak. Intake. Rumus balance cairan yang cari IWL-nya dulu. Oh, yang pakai Insensible water loss-nya. Jadi cairan yang keluar tapi nggak bisa dihitung seperti keringat, bernafas, itu kan ada uapnya tuh, itu dihitung juga. Rumus IWL-nya 15 dikali BB dalam kurung per 24 jam. Nah, nanti intake-nya sama dengan output ditambah IWL. Ya. Nah, rumusnya sederhana kok, Mbak, itu. Iya. Oke. Jadi kalau ngomongin tentang cairan ini nanti kaitannya sama itu ya, Mbak ya, kebutuhan cairan dalam 24 jam, kemudian balance cairan. Baru kita bisa menentukan berapa sih infus yang harus kita berikan. Kalau ini kan infusnya yang dapatnya RL. RL ini kan paling cuma buat rehidrasi ya, atau untuk memasukkan obat. Nomor 2. Dengan komunitas itu self care. Iya. Benar, Mbak, ya. Yang perlu digarisbawahi ini menolong dirinya sendiri ya. Ya. Self care, konsep teori menurut Dorothy Orem. Yang ketiga, kuning, slow. Ini ya. Hafal, Mbak. Udah hafal ya, Mbak? Hafal. Ini apa? Masuk ke materi yang kisi-kisi itu perawatan luka modern. Ya. Perawatan luka ya. Granulasi merah. Nah, ini kalau nggak dibersihin, dia akan menghambat penyembuhan lukanya. Jadi kan yang menghambat penyembuhan luka bisa jaringan yang nekrosis tuh, yang hitam-hitam. Yang hitam itu kan biasanya menutupi, di luar biasanya kering. Ya. Di dalamnya padahal banyak pus. Benar. Nah, slok ini juga seperti itu. Menghambat penyembuhan luka, tumbuhnya granulasi baru. Udah hafal ya, Mbak ya, slok warnanya kuning. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ini gangren, udah 2 tahun, berarti dia diabetes nih. Ini diabetes tipe 1 atau tipe 2, Mbak? Oh, tipe 1. Tipe 2. Bisa 1, bisa 2 ya. Gangren. Bau yang khas. Ini udah ngasih obat salep untuk luka. Setelah perawat melakukan pengkajian, ditemukan adanya nekrosis. Nekrotik berarti kan banyak jaringan-jaringan yang mati nih, Mbak. Ya, baunya khas baunya kan khas tuh, manis ya. Jumlah pusnya banyak. Tindakan yang pertama kali dilakukan perawat apa? Mencuci luka dulu nggak, Mbak?
mencuci luka dengan NaCl. Iya. Nah, ini tindakan yang pertama kali dilakukan. Yang pertama kali. Kalau hanya mencuci luka, ini termasuk perawatan luka modern, enggak? Kalau beri obat topikal enggak ya, karena lukanya masih banyak yang nekrosis, harus dibersihkan dulu. Biasanya yang nekrosis ini dilakukan debridement dulu. Membalut luka enggak mungkin, dia nekrosis. Nekrotomi boleh, bisa ya? Iya. Nekrotomi boleh, mencuci luka juga boleh, dressing juga boleh. Jadi antara C, D, dan E. Mana yang paling tepat? Yang pertama kali harus dilakukan. Kalau nekrotomi berarti hanya menggunting jaringan-jaringan yang mati. Kalau mencuci luka dengan NaCl, kemungkinan dia tidak melakukan nekrotomi. Kalau dressing mencakup 3 aspek. Mencuci luka, membuang jaringan mati, dan memilih balutan yang tepat untuk lukanya si ibu ini. Langsung. Nah, ini perawatan luka modern. Ya. Jadi, kalau nekrotomi dia belum tentu mencuci. Kalau mencuci belum. Jadi kita memilihnya dressing karena dengan melakukan dressing, nekrotomi iya, mencuci juga iya. Oke, bisa dipahami, Mbak? Bisa, Mbak. Ini masuk kisi-kisinya di perawatan luka. Nomor 5, SIP, SIK, SIPP. 5 tahun, Mbak. 5 tahun. Ini sesuai peraturan di, itu kan ada tuh kayaknya kisi-kisinya ya, peraturan-peraturan gitu ya. Kayaknya peraturan nggak ada deh. 5 tahun ini tertuang di Permen nomor 17 tahun 2013 ya Mbak ya. Tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Jadi di situ disebutin kalau udah 5 tahun harus dilakukan perpanjangan menurut Permen nomor 17 2013. Oke, selanjutnya 6. Ini kisi-kisi tumbuh kembang nih Mbak. Ibu Rani membawa anaknya usia 3 tahun ke poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan tumbuh kembang. Kalau tumbuh kembang berarti aspeknya ada pertumbuhan dan perkembangan ya Mbak ya. Dokter menginstruksikan untuk berdiri dengan 1 kaki. Instruksi dokter tersebut salah satu bentuk latihan fisik. Apa nih Mbak? Motorik apa? Motorik kasar. Motorik kasar ya, karena aspek pertumbuhan pada anak itu ada motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan satu lagi sosial. Kalau kita jawab motorik otak nggak ada, motorik lengan nggak ada, motorik kaki nggak ada teorinya. Yang ada motorik halus sama motorik kasar. Kalau motorik halus, contohnya itu seperti menggambar, mengambil benda-benda yang kecil, menulis, itu motorik halus. Kalau motorik kasar, main bola, berlari, naik turun tangga, melompat, itu motorik kasar. Kalau sosial, itu interaksi dengan teman, mengenal teman, memanggil orang tua, orang terdekat, itu sosial. Kalau bahasa, menyebutkan beberapa benda mungkin. Oke, bisa dipahami Mbak ya? Jadi aspek perkembangan itu ada 4 tadi. Motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial. Oke, selanjutnya nomor 7.
Standar profesi kesehatan. kesehatan. Tertuang dalam Nah, ini harus hafal nih. Undang-Undang 23 tahun 1992 pasal 53 ayat 1. Iya. Mm-mm. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 96 tentang kesehatan, pelaksanaannya Undang-Undang nomor 2392 ya Mbak ya. Oke, selanjutnya. Kecuali di bawah ini yang merupakan persyaratan penyusunan diagnosis keperawatan. Kecuali yang apa? Penyusunan jelas dan singkat dari respon klien. Berarti ini pengkajian ya Mbak ya. Ada data subjek, ada data objek. Spesifik dan akurat. Ya, jadi kita menegakkan diagnosa harus spesifik sesuai dengan data yang diperoleh dari pasien, data di ODS-nya tadi. Berorientasi kepada arah tindakan medik. Ya enggak? Ya. Memberikan arahan pada asuhan keperawatan. Iya ya. Kita menyusun NCP, Nursing Care Planning, sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan. Kemudian dilaksanakan oleh perawat. Oke, NCP diagnosa dan NCP bisa dilakukan oleh perawat. Jadi jawabannya yang mana? Yang perlu kita garis bawahi adalah diagnosis keperawatan. Kecuali masih pada arah tindakan medik. Kalau medik berarti bukan perawat. Bukan perawat, bukan diagnosa keperawatan, tindakan medis. C. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang A, B, dan D dan E ini kan dia masuk ke dalam keperawatan. Tindakan medik contohnya pemasangan kateter, pemasangan infus, tindakan medis. Selanjutnya, ini kegawat daruratan ya Mbak ya. Jautras, Hetil chin lift, Cestras, Heimlich maneuver. Kalau Jautras itu yang gimana tindakannya Mbak? Dari dagu kena menarik. Dari dagu ke sini ya, gini ya. Kalau Hetil, dagu agak diekstensikan. Kalau chin lift, yang kayak gini. Dagu diekstensikan juga. Cestras ini dada, Heimlich maneuver. Untuk yang tersedak juga. Yang tersedak. Di ini ya, ulu hati dari belakang gitu ya. Heimlich maneuver. Selanjutnya teknik mobilisasi. Berpindah pada pasien trauma. Menggunakan teknik apa nih? Lock roll Mbak, aku jawabnya. Lock roll. Lock roll ya. Lock roll yang gimana Mbak? Yang dengan apa? Posisinya ada yang pakai alat yang 4 itu Mbak. Enggak sih yang di Iya. Ini ya, pasien dibaringkan dulu, kemudian ada beberapa orang, 4 orang yang megang, kemudian menggunakan hitungan baru dimiringkan ya. Lock roll. Kalau Jautras nggak mungkin. Kalau Jautras kan hanya mengekstensikan kepala. Ini yang diminta teknik mobilisasi. Berarti kan untuk memindahkan pasien yang mengalami traumanya di mana di sini nggak disebutin. Berarti kalau ada trauma kita harus hati-hati.
supaya nggak terjadi dislokasi. Lock roll ini tujuannya supaya pasiennya terfiksasi ya Mbak ya. Oke, selanjutnya. Aktual atau resiko tinggi. Yang diduga akan muncul karena suatu kejadian atau situasi tertentu. Disebut apa ini? Aku dapatnya A, Mbak. Sindrom nursing diagnosis. Kenapa? Karena dari pengertiannya itu ini, mana sih pengertiannya tadi? Keperawatan aktual yang terjadi karena suatu kejadian atau situasi tertentu. Kalau wellness kan kesejahteraan, biasanya di komunitas ya. Kalau possible nursing, ada nggak possible nursing? Kalau resiko dan resiko tinggi itu belum terjadi. Aktual yang ada saat ini. Nah, yang diminta di sekarang adalah aktual atau resiko tinggi. Jadi di sini disebut sindrom nursing diagnosis. Jadi belum jelas. Oke, selanjutnya interpendensi. Ini cuman maksudnya ya. Iya. Ini dari kata independen kali ya. Dependen, independen, interdependen. Kalau dependen, diri sendiri. Interdependen berarti ketergantungan ya. Iya. Jawabannya yang E. Ini cuman ini aja mengerti arti kata aja. Oke, selanjutnya proses penyembuhan luka. Di antaranya fase maturasi. Fase ketiga, fase maturasi. Fase yang pertama, inflamasi. Inflamasi itu terjadi pada hari ke inflamasi peradangan. Meradang dia, ditandai dengan kemerahan, bengkak. Hari ketiga sampai hari keempat. Oh, kebalik. Ini karena ada bekuan darah yang menutup luka. Jadi yang fase pertama kalau ada luka itu adalah fase inflamasi, ditandai dengan adanya kemerahan, meradang, bengkak, nyeri. Itu biasanya di hari ketiga. Kalau masih luka hari pertama kan biasanya belum merasakan nyeri ya, belum ada kemerahan. Nah, kalau udah nyampe hari ketiga sampai hari keempat ini sudah mulai fase proses penyembuhan, yaitu disebut dengan inflamasi. Kalau fase kedua, proliferasi. Proliferasi. Ini udah mulai tumbuh granula ya. Jaringan-jaringan baru. Jaringan-jaringan baru. Nah, untuk memunculkan proliferasi ini harus banyak yang mendukung ya. Apa aja Mbak biasanya biar jaringan baru ini cepat tumbuh atau granulasinya ini cepat tumbuh? Biasanya dianjurkan untuk apa? Makan makanan yang itu juga. Apa? Makan makanan yang tinggi protein. Makan makanan yang tinggi protein, kemudian dijaga kebersihan dan sterilitasnya. Contoh makanan yang tinggi protein mungkin ada ikan dari hewani atau nabati, boleh. Kalau semuanya makan telur ya putihnya aja. Karena kuningnya kan bukan protein itu, lemak ya. Nah, untuk mendukung proliferasi ini harus didukung sama nutrisi sama kebersihannya. Yang terakhir fase maturasi. Ini hari ke 21 ya.
Proses penyembuhan luka sampai bekas lukanya jadi rata sampai nggak kelihatan tuh fase maturasi, berarti sudah matang, fase akhir dari proses penyembuhan luka. Kolagen barunya udah menyatu. Oke. Ya, oke Mbak. Selanjutnya bisa dipahami Mbak yang Bisa tadi? Mbak. Udah ini ya. Selanjutnya, menghargai keyakinan klien menurut budayanya merupakan apa nih? Prinsip etik. Ini menghargai keyakinan klien menurut budaya, berarti ada kulturnya nih. Ada bahas tentang kultur. Oh, berarti konsep dan prinsip budaya dan keperawatan. Karena ini konsep dan prinsip budaya dalam keperawatan itu kan banyak. Ada budaya norma, ada nilai keinginan individu, ada perbedaan budaya, etnosentris budaya, ras, etnografi, banyak sekali. Nah, kalau di sini kita berbicara tentang budaya, berarti di sini konsep dan prinsip budaya dalam keperawatan. Kalau prinsip norma sudah masuk ke dalam prinsip budaya. Oke, selanjutnya. Seorang perempuan akan disuntik salah satu obat secara subkutan. Di mana lokasinya? Di umbilikus atau abdomen. Umbilikus atau abdomen. SC ini biasanya di mana aja sih, Mbak? Kalau subkutan itu di bagian yang berlemak kayak gitu ya, Mbak? Berlemak. Perut boleh, lengan atas boleh, paha atas bagian luar boleh. Itu kan bagian-bagian yang banyak lemaknya ya. Kalau ya, gluteus medius nih di mana nih? Di mana gluteus medius itu ada di panggul ya? Ya, panggul Mbak. Dorsogluteus maximus. Bokong ya. Jadi di bawah ini, di bawah panggul. Paham, Mbak? Paham, Mbak. Kalau ventrogluteal itu bagian samping bokong ya. Vastus lateralis bagian paha paha agak keluar. Nah, kalau SC ini biasanya obat-obat apa nih, Mbak? Bisa vaksin, Mbak ya. Umbilikus, abdomen. Pada pasien-pasien DM, insulin ya. Insulin biasanya pakainya SC. Berarti kalau gluteus itu bisa IM, Mbak ya? Untuknya. Iya. Kalau yang untuk yang ventrogluteal itu, Mbak, itu sambil ventrogluteal. Untuk itu di samping bokong ya. Samping bokong. Ventro.
Dorso itu bagian bokongnya. Deltoid lengan atas. Biasanya untuk imunisasi ya kalau bayi. Atau orang dewasa untuk TT. Vaksin juga bisa. Imunisasi TT. Selanjutnya, yang digarisbawahi apa, Mbak? Seorang dokter dan perawat secara bersama-sama melaksanakan identifikasi kondisi yang membahayakan jiwa, memutuskan mengenai penanganan kesehatan pasien dan pendokumentasian tindakan. Kegiatan yang dilakukan perawat sama dokter ini bentuk kegiatan apa? Itu kegiatan bersama, tapi aku bingung yang pengawasan bersama. Tanggung jawab bersama doang. Apa tanggung jawab? Ini kan bersama-sama melaksanakan tindakan identifikasi kondisi garis merah yang membahayakan jiwa. Berarti apa? Kegiatan apa ini? Sebagai bentuk kalau tanggung jawab bersama mungkin iya karena dua-duanya ya. Tanggung jawab dokter ahli karena enggak perawat ikut terlibat. Tanggung jawab perawat ahli, dokternya ikut terlibat. Tanggung jawab pengawasan bersama boleh jadi. Pengawasan dokter enggak. Jadi antara A dan D. Nah, antara A dan D kita lihat lagi kegiatannya itu apa. Identifikasi kondisi yang membahayakan jiwa. Berarti kalau membahayakan jiwa, berarti harus masuk ada ke dalam pengawasan. tanggung identifikasi, tanggung jawab. Berarti jawabannya yang A, untuk memutuskan mengenai penanganan kesehatan pasien. Kenapa enggak D tadi? Karena dia tuh cuma identifikasi doang ya, Mbak ya? Iya. Kalau misalnya dia ada kata-kata pengawasan atau mengawasi perawat bersama, berarti pengawasan ya? Atau kayak gimana? Kalau pengawasan berarti kan udah ada tindakan ya? Observasi kan? Kalau udah ada tindakan kan harus diobservasi. Pengawasan itu kan observasi. Iya, observasi pengawasan. Selanjutnya standar kinerja profesional dari ANA. Ini Amerika, ini ya Amerika Association itu ya? Iya. Oh, itu dapatnya Mbak, pengakuan diri. Iya. Cuman kalau kan banyak sebenarnya ya standar kinerja profesional dari ANA ini kan banyak ya ininya, poin-poinnya. Cuman antara A sama D ini nggak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Itu kan ada berapa? 16 ya? Iya, Mbak, banyak. 16, Banyak. Sekitar 16 standar kinerja profesional dari ANA. Kayak apa? Identifikasi hasil, perencanaan, implementasi, promosi kesehatan, konsultasi, hubungan sejawat. Nah, ini dilihat dari standar kinerjanya. Kalau antara A sampai D ini tidak ada di situ. Yang tepat adalah yang E. Oke, selanjutnya.
11. Ini yang kemarin dong, Mbak. Ini udah ya? Iya, perdarahan kan ini. Perdarahan. Ini perasaan di pertemuan ini ada terus. Ini surveillance ini surveillance ini yang terkait dengan ini infeksi kan? Infeksi pencegahan infeksi nosokomial. Komponen penyambut dengan definisi si surveillance itu sendiri untuk mengamati secara menyeluruh sistematis tentang kejadian penyakit atau suatu masalah ya. Yang menyebabkan terjadinya peningkatan penularan penyakit. Langkah surveillance untuk menghitung jumlah kejadian infeksi dalam kurun waktu tertentu. Berarti ini langkah-langkahnya. Untuk menghitung jumlah kejadian. Apa, Mbak? Ya, analisis atau perencanaan enggak, Mbak ya? Enggak. Nah, dia gitu. Ini kan sudah ada data ya, Mbak ya? Datanya udah ada. Pengumpulan data juga enggak. Enggak, sudah kan? Analisis. Bisa jadi. Bisa jadi. Interpretasi. Evaluasi belum. Antara C sama D. Antara C dan D. Antara C dan D. Untuk menghitung jumlah kejadian infeksi dan surveillance infeksi terkait pelayanan kesehatan. Langkah surveillance untuk menghitung jumlah kejadian infeksi dalam kurun waktu tertentu. Jumlah, berarti kalau kita bicara sama jumlah apa, Mbak? analisis. Berarti interpretasi. Kan belum masuk ke dalam analisisnya. Dari jumlah. Kalau udah analisis itu yang kalau dia udah fix ya, Mbak? Iya. Udah fix. Bentar, Mbak. Oke. Selanjutnya oksigenasi. Nah, ini ya, Mbak, yang menentukan kapan sih harus pakai nasal kanul, kapan harus pakai rebreathing, no rebreathing, kemudian berapa dosisnya. Ini berapa nih? Aliran oksigen yang membutuhkan pemakaian no rebreathing mask. Berapa, Mbak? Jawabnya D, Mbak. Berapa? B, D. D. 10 sampai 15 liter per menit. Kalau kateter nasal atau binasal kanul itu alirannya hanya 1 sampai 5 liter ya. 5 liter ya. 1 sampai 5 liter. Penggunaan binasal kanul ini biasanya buat iritasi hidung ya, Mbak ya. Karena kan ini dimasukin ke dalam, kemudian mukosa hidungnya jadi kering. Kalau terapi oksigen kan ada terapi oksigen rendah sama terapi oksigen tinggi. Yang masuk ke dalam rendah itu ada kateter binasal, kateter nasal, max yang pakai sungkup itu ya, Mbak ya, kalau orang bilang sungkup. Kalau pakai max ini, face mask ini resikonya kalau dia
aspirasi muntah akan menghambat pernafasan malah ya. Penumpukan O2 juga. Jadi jawabannya yang D. No breathing mask. Nah, ini kan aku mau tanya, ini kan banyak referensi juga, Mbak ya? Iya. Berarti kan kalau binasal kanul, dia cuma 1-5 liter. Untuk itu sama kayak nasal kan? Iya, hidung. Ya. Kalau rebreathing masknya 6 sampai rebreathing mask Rebreathing itu sekitar 6 sampai sekitar 8 enggak? Sekitar 8 Mbak. 8 sampai berapa ya? Sekitar 8 sampai 12. NRM berarti 10 sampai 15 ya. Kalau yang pakai sungkup itu resikonya ini ya Mbak ya, kalau pasien itu muntah terjadi aspirasi. Oh, biasanya yang pakai sungkup itu pada pasien-pasien aspirasi ya? Enggak, resiko, bahaya. Bahayanya kalau pakai itu rebreathing mask ataupun sungkup. Non-rebreathing mask itu kan gini, nah itu takutnya kalau muntah terjadi aspirasi balik, jadi akan menutupi sistem pernapasan, kesedak, jadi akan bisa terjadi nafasnya terganggu, itu resikonya, bahayanya. Oke, selanjutnya. Salah satu tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan pada ibu bersalin untuk mencegah terjadi perdarahan postpartum. Nah, perdarahan postpartum. Biasanya ini berapa jam pertama postpartum, Mbak? Di observasinya. Ini masuk ke kala berapa? Ya, udah selesai udah kalanya kala berapa? Kalau udah selesai kala 4 ya. Kala 4, berarti kala observasi 1 selama 2 jam ya? Iya. Selama 2 jam, 1 jam pertama setiap 15 menit, 2 jam 1 jam kedua selang 30 menit sekali dilakukan observasi. Nah, salah satu tujuannya itu untuk mengetahui adanya perdarahan atau enggak gitu. Apalagi kalau pasien-pasiennya mengalami dilakukan episiotomi ya. Episiotomi itu sebenarnya boleh nggak tuh Mbak? Atau juga boleh enggak. Tapi kan kalau misalnya emang keadaannya biasanya sih ada pasien-pasien yang pertama kalau lihat gitu masih pakai epis. Masih pakai ya sebenarnya kalau bisa nggak di epis, karena episiotomi ini juga akan meningkatkan resiko perdarahan. Episiotomi ini juga akan memperlama proses penyembuhan luka postpartum. Cuman indikasi yang diperbolehkan jika memang bayinya besar. Bayinya besar, kemudian gawat janin, partus lama, itu boleh dilakukan episiotomi. Nah, ini jawabannya apa nih, Mbak? Observasi pendarahan. Apa C? Tindakan. Berarti kita melakukan implementasi. Mengukur tekanan darah dan nadi setiap 15 menit. Kalau obat-obatan enggak kan, Mbak? Kalau obat-obatan, salah satu tindakan asuhan keperawatan. Ini bukan tindakan keperawatan nih Mbak ya, tapi tindakan asuhan keperawatan. Kalau tindakan asuhan keperawatan kan berarti mencakup semuanya.
asuhan keperawatan. Nah, di sini optionnya memberikan obat-obatan anti perdarahan, mempersiapkan untuk pemberian transfusi darah, mengukur tekanan darah dan nadi setiap 15 menit. Ini tadi yang observasi 2 jam. Melakukan observasi perdarahan yang keluar per vagina, memberikan tablet Fe, zat besi. Yang benar adalah tindakan perawatan kepada ibu bersalin untuk mencegah supaya nggak terjadi perdarahan. Berarti kan dia belum terjadi perdarahan, Mbak. Ya. Apa supaya nggak terjadi? Berarti diberikan obat anti perdarahan. Ini bukan tindakan keperawatan ya, Mbak ya, tapi tindakan asuhan keperawatan. Beda ya. Kalau tindakan keperawatan boleh kita observasi perdarahan yang keluar per vagina. Itu tindakan keperawatan. Tapi ini asuhan. Asuhan berarti menyeluruh. Oke, Mbak. Ada perbedaan. Oke, selanjutnya. Untuk memperluas jalan lahir dengan episiotomi, saat yang tepat untuk melakukannya kapan? Epis itu dilakukan anestesi nggak tuh, Mbak, epis? Enggak, biasanya. Biasanya pada saat kalau sering lihat tuh kalau pas dia lagi ngeden itu, Mbak, langsung tuh. Pas lagi ngejan di epis gitu ya. Iya. Nah, kalau pas lagi ngejan kemudian di epis takutnya terjadi ruptur. Jadi sebaiknya epis ini dilakukan anestesi dulu supaya pasien tidak merasakan nyeri. Kemudian luka episnya kan harusnya miring ya. Iya, miring. Jadi ini kapan waktu yang tepat? Di luar his, berarti di luar pada saat dia kontraksi. Kepala dengan membuka pintu. Perineum menonjol dan semakin tipis. Putaran paksi dalam, putaran paksi luar. Kalau putaran paksi dalam, putaran paksi luar berarti kepala janin sudah mulai nongol ya. Apalagi putaran paksi luar. Kan kepala janin udah udah keluar ya. Sedangkan bagian terbesar janin itu adalah apa, Mbak? Kepalanya. Kepala ya. Kalau kepala udah keluar, berarti nggak perlu lagi di epis sebenarnya. Nah, jadi ini kan melakukan epis. Nah, kapan waktu yang tepat? Pada saat di luar his. Di luar kontraksi. Kalau pada saat perineum menonjol dan semakin tipis, berarti kondisi bayi sudah memasuki pintu, sudah memasuki jalan lahir ya. Sudah tipis. Kalau putaran paksi dalam juga sudah masuk. Selanjutnya, nah ini reseptor. Seorang yang mengajar, memberikan bimbingan, dan memberikan inspirasi menjadi panutan role model. Role modelnya ini perlu digarisbawahi, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu trainee-nya untuk jangka waktu tertentu dan dengan tujuan khusus mensosialisasikan trainer pada peran barunya yang disebut reseptor. Reseptor itu ini kan yang ditanya metode pembelajaran ya. Metode pembelajarannya menggunakan role model. Berarti dia bisa aja
samping pasien. Jadi mahasiswa bisa aja ngelihat perawatnya yang sudah profesional melakukan tindakan, itu namanya preseptor. Kalau mentoring, orang yang memberikan ilmunya, pengalamannya. Kalau mentorship, pembimbingnya atau pengasuhnya, biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa. Kriteria preseptor, ini kriteria untuk jadi preseptor, salah satu bentuk pendidikan untuk biasanya pelatihan-pelatihan ini ya Mbak ya. Ya. Jadi jawabannya adalah preseptor, karena yang ditanya adalah metode pembelajarannya. Selanjutnya 34. Rawat bedah, pos katarak. Pasien akan pulang ke rumah dan perawat memberikan penjelasan yang tidak boleh dilakukan pasien. Informasi yang tepat yang diberikan perawat itu apa? Tidak boleh menggosok mata. Iya, nggak boleh menggosok mata. Kalau mau memberikan obat tetes mata boleh aja ya, mana tahu dia itu obatnya kan? Iya. Nggak boleh pakai kacamata, boleh karena untuk menghindari matahari kan? Iya. Tidak boleh menggosok mata, iya. Menggosok mata jika gatal. Ya. Harus hati-hati, tidak boleh nonton TV. Jadi jawabannya yang tepat ini adalah informasi yang tepat itu tidak boleh menggosok mata. Takutnya apa? Kalau menggosok mata, tangannya nggak bersih, marah terjadi infeksi. Karena dia ada luka bekas operasi. Kalau ada infeksi, jadi terjadi inflamasi peradangan. Oke, selanjutnya. Seorang perempuan berusia 45 tahun di ruang interne, keluhan BAB cair. BAB cair. Nih, garis bawahi. Udah sehari 3-4 kali, udah seminggu. Muntah lagi 6 kali. Muntah juga, BAB iya, muntah iya. Pengkajiannya lemes, sulit beraktivitas, mukosa bibir kering, mata cekung, turgor kulit tidak elastis. Ini udah jelas. Apa nih masalah keperawatannya? Yang prioritas. Antara defisit sama diare. Hmm? Defisit nggak, Mbak? Defisit apa? Nutrisi? Ya. Data di sini, BAB cair 3-4 kali sehari. Selama udah seminggu, dia muntah juga, lemes, sulit beraktivitas, mukosa bibir kering, mata cekung, turgor kulit tidak elastis. Ini adalah tanda-tanda dehidrasi. Dehidrasi, iya. Kenapa nggak ada jawabannya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, Pak? Ini masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut adalah kalau defisit nutrisi datanya nggak mendukung ya. Berat badannya nggak disebutin di situ. Tapi di sini Mbak, berapa? Di sini ada berat badan sebelumnya 60 kilo. Oh mana? Oh iya, berat badan sebelum. Nah, IMT-nya nggak disebutin berapa. Oh, ya aku tadi bingung juga Mbak, karena kan kalau ngambil defisit nutrisi kan berat badan kan. Dilihat di sini 6, tapi baca-baca yang tadi di sini ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan. Oke, ya. Penurunan berat badan ada, cuman dia IMT-nya normal enggak? Penurunan berat badan jika dia pada saat sakit dia gemuk, kondisi gemuk. Seumpamanya dia turun, dia masuk ke dalam defisit nutrisi enggak? Oh, berarti dia walaupun ada muntah, ada berat badannya turun langsung, berarti harus masih ada penjelasan tentang IMT-nya ya Mbak ya? Iya. Ini. Kemudian kalau untuk defisit nutrisi, data yang mendukung bisa berat badan ini oke, bisa kita ambil. Kemudian sehari dia tuh makan berapa, habis berapa,
Makannya IMT-nya berapa, nafsu makannya seperti apa, dalam satu porsi itu habis berapa, itu data yang mendukung defisit nutrisi. Kalau kita bicara tentang sulit beraktivitas, ini ada intoleransi aktivitas mungkin ya. Ya, enggak sih tapi. Nah, sedangkan di sini RR-nya 20 kali per menit, masih dalam batas normal. Normal kan? Berarti kalau intoleransi biasanya untuk pasien yang mengalami gangguan pada sistem kardiovaskuler dan pernafasan. Ya kan? Hipertermi, suhunya 38. Oke. Kemudian hipovolemi. Hipovolemi ini apa, Mbak? Ya, kekurangan cairan. Kalau diare, ini diagnosa medis. Jadi nggak masuk. Nutrisi tadi udah nggak, intoleran udah nggak, hipertermi sama hipovolemi. Hipertermi data yang mendukung lainnya apa? Di sini hanya disebutkan suhu. Nah, di sini yang diminta adalah masalah keperawatan yang prioritas. Ya, yang prioritas. Oke, hipertermi boleh kita angkat, boleh, tapi dia tidak prioritas. Suhunya masih 38. Ya kan? Nah, suhu 38 ini bisa jadi karena dia dehidrasi. Kalau cairannya cukup, kemungkinan dia tidak akan mengalami demam. Oke? Jadi di sini yang perlu digarisbawahi ini kan tanda-tanda dehidrasinya udah banyak nih. Data yang mendukung udah banyak. Diare udah seminggu, sehari 3 kali sampai 4 kali, muntahnya banyak. Mukosa bibir kering, mata cekung, turgor, kulit tidak elastis. Berarti mengarah ke hipovolemi. Berarti ini tanda-tanda dehidrasi. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Mbak. Oke. Habis ya? Habis. Jam 1 kurang. Oke, ada yang mau tanyain lagi, Mbak? Mbak, aku sebenarnya soal-soal ini sudah masuk ke ini ya, Mbak ya, apa? Yang kisi-kisi yang Mbak bilang yang dikirim kemarin itu kan kisi-kisi teorinya ya. Mungkin muncul dalam bentuk soalnya, contoh-contoh soalnya seperti ini. Nah, yang dari yang kemarin kita bahas, jadi cara menganalisisnya seperti itu. Mana yang perlu kita garis bawahi, mana yang perlu kita jadi keyword dari pertanyaan, itu kita harus jeli. Ujiannya besok ya, Mbak ya? Iya, besok pagi, Mbak. Jam 8. Jam 8. Berarti ntar malam udah nggak boleh lagi buka soal, udah harus tidur. Iya, Mbak. Baca dikit lah, Mbak. Kalau ujian, pada saat mau ujian baca, belajar malah buyar nanti. Iya sih. Oke deh, mau ditanyain Mbak sampai di sini? Mbak, aku cuma mau konfirmasi yang ini, Mbak, yang untuk fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu kan salah satunya ada actuating, terus ada controlling. Sama controlling. Kalau actuating, aku tuh masih agak bingung. Kalau actuating itu, misalnya seorang manajer itu dia cuman, kalau actuating itu berarti, kalau misalnya itu kayak dia dalam kasus manajer, supervisi ke bawahan, terus dia ngasihin ini juga ya, Mbak, ngasihin beda actuating sama controlling itu aja sih, Mbak. Actuating itu kan pengarahan, Mbak. Actuating itu kan hanya pengarahan. Kalau yang controlling itu kan sudah masuk ke pengendaliannya. Berarti kalau misalnya dia supervisi tapi ada arahan juga, berarti itu masuk di actuating. Actuating Actuating ya, Pak.
Kalau controlling berarti dia hanya mengontrol, pure mengontrol Mbak ya? Ada pengendaliannya. Hmm. Controlling, mengontrol pengendalian, dikendalikan. Oke. Nah, terus Mbak kalau misalnya ada perawat pelaksana nih Mbak ya, dia itu nggak bisa, ada tindakan yang dia nggak bisa, itu dia langsung, misalnya dia nih dalam keperawatan tim. Jadi perawat pelaksana ini pas dia ngelakuin tindakan dia nggak bisa, dia langsung lapornya ke kepala tim kan Mbak ya? Iya, kepala tim ke RN-nya. Yang biasanya kan dibagi 2 tuh timnya. Nah, biasanya perawat pelaksana itu kan punya kepala tim. Nah, dia itunya ke kepala tim laporannya. Nah, itu tadi kan ada fungsi perawat tuh masuk ke dalam fungsi perawat. Fungsinya fungsi yang mana? Independen ya. Kalau dia perawat primer Mbak itu ngadunya kemana perawat pelaksananya? Gimana? Kalau pada keperawatan primer, kepala ruangnya langsung ke kepala ruangannya Mbak ya? Kepala ruangnya. Fungsional juga ke kepala ruangan? Oke, Mbak. Cukup Mbak? Cukup Mbak. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak ya. Maaf kalau mungkin kurang bisa dipahami atau Mbak Dwi-nya kurang paham ya, mohon dimaafkan. Mungkin Mbak Dwi nanti juga buka-buka sendiri lagi ya Mbak ya. Yes. Diskusinya mungkin cukup sekian. Saya pamit dulu. Semoga ujiannya berhasil. Lulus. Oke, sampai di sini dulu ya Mbak ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Wabarakatuh. Makasih ya Mbak ya. Oke, sama-sama.